anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bapak berharap kabar kalian semua dalam keadaan sehat. Dan tentunya anak-anak masih tetap semangat ya. Walaupun sampai detik ini kita masih tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, pelajaran yang ke-14, yaitu Gereja Persekutuan Para Kudus. Sebelum kita memulainya dengan berdoa, Bapak mengajak anak-anak untuk mempersiapkan diri. Siapkan buku cetaknya, kemudian buku tulis dan alat-alat tulisnya. Nah, anak-anakku yang terkasih, mari kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari anak-anak kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh belajar tentang Gereja Persekutuan Para Kudus. Bantulah kami agar kami semakin mengenal iman kami akan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dampingilah dengan Roh Kudus-Mu agar kami semakin menghayati tugas kami sebagai anggota gereja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita sudah berdoa. Itu tandanya kita sudah semakin siap untuk mendengarkan apa yang akan Bapak berikan pada pagi hari ini. Anak-anakku yang terkasih, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama menjelaskan arti gereja yang bersifat kudus. Kemudian menjelaskan arti Gereja Persekutuan Para Kudus. Dan yang ketiga menyebutkan contoh perwujudan dari Gereja Persekutuan Para Kudus. Anak-anak yang terkasih, Bapak akan bertanya kepada kalian, apa sih itu gereja? Ya, pintar sekali. Jadi, gereja itu sendiri adalah persekutuan para kudus yang menunjuk pada kesatuan antara semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, kita dipanggil pada kesempurnaan atau untuk mencapai kekudusan, karena kita disatukan oleh iman akan Yesus Kristus dan percaya kepada Roh Kudus. Di dalam tradisi gereja Katolik dikisahkan beberapa tokoh yang membela imannya. Ya, dia berjuang untuk membela imannya. Nah, tokoh-tokoh itu disebut sebagai santo atau santa, bisa juga disebut beato dan beata. Nah, siapa sih santo santa itu? Santo adalah orang suci laki-laki ya. Dan kemudian santa adalah orang suci perempuan. Jadi contohnya untuk santo itu bisa Santo Agustinus, Santo Fransiskus, Santo Benedictus, Santo Ignatius. Nah, untuk santa bisa Santa Maria, Santa Margareta, Santa Brigita, dan masih banyak lain. Nah, kemudian beato. Beato itu siapa? Orang laki-laki yang berbahagia. Dan beata itu adalah orang perempuan yang berbahagia. Nah, contoh aktivitas yang kita lakukan dalam persekutuan Roh Kudus itu bisa perayaan Ekaristi,
kemudian doa lingkungan, kemudian sekolah minggu atau OMK. Nah, anak-anak yang terkasih, kalian bisa mengambil kegiatan-kegiatan seperti yang Bapak sebutkan ini. Bisa kalian nanti mengikuti perayaan Ekaristi, walaupun kita selama ini masih misa secara online, tetapi ambillah kegiatan itu dengan bersama keluarga untuk merayakan Ekaristi secara online. Kemudian misalkan nanti setelah kita pandemi ini berakhir, kalian ikutlah doa lingkungan, kemudian ambillah kegiatan-kegiatan, ikut sekolah minggu, ataupun nanti ketika kalian sudah beranjak SMP atau SMA, kalian ikutlah untuk OMK karena kalian masih kelas 6, jadi boleh kalian mengikuti sekolah minggu, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang positif tentunya. Nah, seperti ini gambarnya, kita bisa mengikuti perayaan Ekaristi, kemudian ini doa lingkungan, dan ini kita bisa mengikuti sekolah minggu ataupun OMK. Anak-anak juga bisa mengikuti latihan KUR, misalkan ada anak-anak sekolah minggu itu mengadakan latihan KUR bersama, kalian ikutlah itu. Perlombaan yang diadakan oleh gereja, kalian ikut ya. Nah, itu adalah salah satu contoh aktivitas yang bisa kalian lakukan dalam persekutuan Roh Kudus. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita akan mendalami kisah Santo Agustinus melalui video yang akan Bapak putarkan. Santo Agustinus hidup kurang lebih 1600 tahun yang lalu di Afrika Utara, tepatnya di Algeria. Mengapa dia penting? Salah satunya karena dia adalah ahli teologi yang berpengaruh besar pada gereja mula-mula. Dia mencetuskan konsep dosa asal dan ketergantungan sepenuhnya pada anugerah Yesus Kristus untuk memperoleh keselamatan. Buku-buku yang dia tulis tergolong klasik dan masih dapat ditemukan di rak-rak kebanyakan toko buku dan perpustakaan sampai sekarang. Tetapi perjalanan hidup Santo Agustinus penuh liku-liku. Santo Agustinus lahir pada tahun 354 di salah satu provinsi Romawi di Afrika, dan sejak muda mengenal peperangan antara terang dan kegelapan. Ibunya, Monica, adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Tetapi ayahnya, Patricius, adalah penyembah berhala, seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kehidupan keluarganya merupakan tantangan. Agustinus menolak kerinduan ibunya agar dia mengikut Yesus dan lebih memilih pandangan hidup ayahnya yang lebih terbuka. Di sekolah, dia menganut agama Manikean yang mempercayai pergumulan antara baik dan jahat, tetapi tidak mengakui adanya Tuhan. Tak lama kemudian, dia mengikuti gaya hidup yang bebas dan melakukan banyak dosa. Pada masa ini, dia mengucapkan doa yang terkenal, "Berikanlah aku kemurnian dan penguasaan diri, tapi jangan dulu." Setelah lebih dari 10 tahun terombang-ambing dalam filsafat yang berbeda-beda, akhirnya dia menyadari kebenaran. Suatu hari, dia mendengar suara seorang anak meminta dia untuk mengambil dan membaca, dan dia anggap sebagai perintah untuk membaca Alkitab. Setelah menemukan Alkitab, dia membukanya dan memutuskan untuk membaca kalimat pertama yang dia dapati di sana. Bagian Alkitab yang kebetulan dia baca mengubah hidupnya selamanya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Agustinus menyerahkan hidupnya kepada Yesus saat itu juga. Itu membuat ibunya begitu berbahagia. 2 tahun kemudian, setelah kematian anak laki-lakinya yang juga percaya kepada Yesus, Agustinus menjual semua harta warisannya dan memberikannya kepada fakir miskin. Satu-satunya yang dia miliki adalah rumah keluarga yang segera dia ubah menjadi sebuah biara. Dia segera menjadi pengkhotbah yang terkenal, terutama karena melawan agama Manikean yang pernah dia anut selama masa mudanya. Lalu dia ditahbiskan menjadi pastor dan kemudian diangkat sebagai uskup kota Hippo. Di sana, dia bekerja tanpa lelah sampai akhir hidupnya untuk meyakinkan penduduk kota agar percaya kepada Yesus dan hidup bagi kota Allah. Dia wafat pada 28 Agustus 430 di usia 75 tahun. Sampai saat ini, hidup dan tulisan Santo Agustinus memiliki pengaruh
Firman pengakuannya menyatakan kelemahannya. Surat dan khotbahnya menyatakan kekuatan Kristus. Dan pengabdiannya kepada Yesus menjadi teladan hidup yang mulia. Ya, anak-anak yang terkasih, sungguh cerita yang sangat menarik ya dari kisah Santo Agustinus ini, yang berawal dari dia mengikuti jejak ayahnya yang dia selalu meninggalkan Tuhan, kemudian dia berfoya-foya, akhirnya dia sampai bertemu dengan anak kecil dan kemudian ia bertobat dan bisa memberikan serta mewartakan kabar gembira kepada sesamanya. Ini sungguh luar biasa sekali kisah dari Santo Agustinus. Kisah Santo Agustinus ini juga bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian yang selama ini masih merasa diri kalian itu masih jauh dari Tuhan, jarang mengikuti perayaan Ekaristi, jarang berdoa, jarang pergi ke masjid untuk berdoa, jarang pergi ke wihara untuk berdoa. Nah, mulai saat ini cobalah kalian itu dekatkan diri kalian kepada Tuhan seperti kisah Santo Agustinus tadi. Mulai dari hal-hal yang kecil saja, kalian menghargai teman kalian, kalian mencoba untuk membantu orang tua kalian di rumah, ya. Misalkan orang tua menyuruh apa, kalian langsung kalian kerjakan. Ya, mulai dari hal kecil saja kalian usahakan seperti itu dan selalu berdoa kepada Tuhan, berharap pada Tuhan, Tuhan tolong jaga saya, lindungi saya, apalagi di masa pandemi ini. Semoga Tuhan melindungi saya, melindungi keluarga saya. Kalian berdoalah di dalam diri kalian. Kalau perlu kalian berdoa, ajak orang tua kalian agar kalian itu semakin dekat pada Tuhan. Nah, itu adalah kisah dari Santo Agustinus yang mungkin bisa kita lakukan secara bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Nah, anak-anakku yang terkasih, sebagai sebuah persekutuan gereja Katolik, ada 3 kelompok besar. Yang pertama itu adalah kelompok hierarki. Kelompok hierarki adalah dewan para uskup dengan paus sebagai kepala dan imam serta diakon. Nah, tugasnya apa? Tugas dari hierarki adalah sebagai pemimpin dan gembala gereja. Nah, jadi para uskup, bapak paus, kemudian imam serta diakon itu adalah sebagai pemimpin dan gembala gereja. Nah, untuk paus itu adalah pemimpin dari agama Katolik, ya, bapak paus. Yang kedua, kita bisa melihat kelompok biarawan dan biarawati. Nah, kelompok biarawan dan biarawati itu siapa saja? Suster dan bruder. Kelompok ini mengikrarkan diri dengan 3 kaul. Kaul apa saja? Kaul ketaatan, kemudian kemiskinan, serta keperawanan. Nah, tugasnya apa, anak-anak? Tugasnya adalah mewujudkan corak kehidupan dengan kaul yang dipilihnya serta menyuburkan gereja dan kesucian Allah Tritunggal. Nah, itu adalah tugas dari suster dan bruder atau kelompok biarawan biarawati. Nah, dan yang terakhir itu adalah kelompok awam atau yang kita sendiri ini adalah termasuk kelompok awam. Nah, kelompok awam itu apa saja? Warga gereja yang tidak ditabiskan dan tidak mengaulkan diri. Orang tua kalian, kakek nenek kalian, adik kalian itu masih sekarang saat ini kelompok awam, ya, termasuk dalam kelompok awam. Nah, tugasnya apa? Tugasnya menetapkan tata dunia dengan semangat Injil dalam seluruh hidupnya. Jadi tugasnya kalian itu adalah mewartakan kabar gembira, memberikan kabar gembira, mewartakan kasih kepada sesama kalian. Kelompok awam. Nah, anakku yang
kasih, untuk tugas kita pada hari ini, Bapak meminta kalian untuk mencari artikel tentang riwayat santo atau santa di dalam gereja Katolik. Ya. Kalian tulis, boleh kalian print, kemudian tugasnya difotokan, kirim ke Bapak melalui WA ya. Kalau misalkan di rumah tidak ada print, kalian tulis di buku kalian riwayatnya, terus secara singkat saja riwayatnya, tidak usah terlalu panjang. Kalian cari di internet boleh, di buku boleh, dimanapun boleh. Pokoknya tugasnya mencari artikel tentang riwayat santo atau santa, bebas, santo-santanya bebas, yang ada di dalam gereja Katolik. Nah, untuk tugas sendiri nanti dikumpulkan pada hari Rabu 20 Januari 2021, paling lambat pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Ini untuk tugas keterampilan kalian. Jadi Bapak mohon tolong dikerjakan dengan baik, jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Tidak ada yang mengerjakan, tidak ada nilai ya. Nah, untuk tugas kita pada hari ini, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah belajar untuk semakin mengenal iman kami, yaitu iman akan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam persekutuan gerejamu. Dampingilah kami senantiasa agar kami semakin kudus, hidup seturut kehendak-Mu, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku ya terkasih, hanya ini yang bisa Bapak berikan kepada kalian. Semoga ini sungguh bermanfaat bagi kalian, dan semoga teladan dari Santo Agustinus yang kita lihat tadi videonya bisa menggugah diri kita untuk semakin berserah diri kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak ucapkan banyak terima kasih dan berkah dalam